Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandu Fauzan dan pada kali ini saya akan membawa materi tentang sistem perlindungan tenaga kerja Indonesia. Dalam sistem perlindungan tenaga kerja Indonesia, terdapat 6 macam sistem perlindungan tenaga kerja. Yang pertama itu ada hakikat perlindungan tenaga kerja. Yang kedua, ada hakikat kontrak kerja. Yang ketiga, pengupahan dalam dunia kerja. Keempat, keselamatan kerja dan asuransi tenaga kerja. Yang kelima, undang-undang tenaga kerja. Yang keenam itu peran serikat kerja. Sekarang kita masuki yang pertama, yaitu hakikat perlindungan tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan pelaksana pembangunan untuk mencapai kesejahteraan umum dan kualitas hidup yang semakin baik. Oleh karenanya, upaya perlindungan tenaga kerja terhadap bahaya yang dapat timbul selama bekerja merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendasar. Perlindungan tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar para pekerja atau buruh dan menjamin kesempatan serta mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan dunia usaha dan kepentingan pengusaha. Selanjutnya itu ada hal yang merupakan esensi dari disusunnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Di antaranya pertama ada itu Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang 1945. Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang kedua, Pasal 28D Ayat 1 Undang-Undang 1945. Setiap orang yang berhak atas jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Yang ketiga, Pasal 28D Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Yang selanjutnya itu ada jenis perlindungan sosial tenaga kerja. Perlindungan sosial adalah suatu perlindungan tenaga kerja yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan. Tujuan perlindungan sosial adalah untuk memungkinkan tenaga kerja mengenyam dan mengembangkan kehidupannya sebagai manusia pada umumnya. Berikut macam-macam perlindungan tenaga kerja. Yang pertama itu ada perlindungan teknis. Perlindungan teknis adalah jenis perlindungan tenaga kerja yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk menjaga agar tenaga kerja terhindar dari bahaya kecelakaan yang ditimbulkan oleh alat-alat kerja atau bahan yang dikerjakan. Yang kedua itu ada perlindungan ekonomis. Perlindungan ekonomis yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada tenaga kerja suatu penghasilan yang cukup guna untuk keperluan sehari-hari baginya dan keluarganya. Berikut jenis-jenis jaminan tenaga kerja. Yang pertama, kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja maupun penyakit kerja merupakan risiko yang dihadapi oleh tenaga kerja yang melakukan pekerjaan. 2. Jaminan kematian.
Tenaga kerja yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja akan mengakibatkan terputusnya penghasilan, akan sangat berpengaruh pada kehidupan sosial ekonomi bagi keluarga yang ditinggalkan. Sebab diperlukan perlindungan untuk tenaga kerja. Secara yuridis, pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan memberikan perlindungan bahwa setiap tenaga kerja berhak dan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap para penyandang cacat. Sedangkan pasal 6 mewajibkan kepada pengusaha untuk memberikan hak dan kewajiban pekerja atau buruh tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, warna kulit, dan aliran politik. Di antara sebab-sebab mutlak diperlukan perlindungan bagi tenaga kerja adalah: yang pertama itu ada upah atau imbalan yang tidak sesuai. Posisi tawar bekerja yang rendahan, lemahnya kedudukan tenaga kerja dari segi ekonomi dan pendidikan menyebabkan rendahnya kualitas si pekerja. Hubungan kerja yang tidak seimbang antara pengusaha dan pekerja dalam pembuatan perjanjian. Pekerja diperlakukan sebagai objek, tidak berserikat. Berikutnya itu jaminan hari tua. Hari tua dapat mengakibatkan terputusnya upah, tidak lagi mampu bekerja. Berikutnya jaminan pemeliharaan kesehatan. Pemeliharaan kesehatan dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja sehingga dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya dan merupakan upaya kesehatan di bidang penyembuhan. Selanjutnya yaitu kedua, hakikat kontrak kerja. Pada hakikat kontrak kerja ini kita dapat melihat apa itu arti dari kontrak kerja. Kontrak kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja dan pengusaha secara lisan dan tulisan, baik untuk waktu tertentu maupun waktu tidak tertentu, yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban dalam suatu hubungan di antara dua orang atau lebih tersebut yang dinamakan perikatan. Setiap perjanjian itu akan menimbulkan suatu perikatan antara dua orang atau lebih yang membuatnya. Sifat hukum ketenagakerjaan sendiri dapat privat maupun publik. Hukum privat dalam arti bahwa hukum ketenagakerjaan mengatur hubungan antara orang atau badan hukum. Yang dimaksudkan di sini ialah antara pekerja dan pengusaha. Namun, hukum ketenagakerjaan juga bersifat publik, yaitu negara campur tangan dalam hubungan kerja dalam membuat peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa, bertujuan untuk melindungi tenaga kerja dengan membatasi kebebasan berkontrak. Hubungan kerja adalah hubungan antara seorang buruh dengan seorang majikan. Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menjelaskan bahwa perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja dan hak kewajiban para pihak. Pengertian kontrak kerja di atas melahirkan ciri-ciri kerja sebagai berikut.
1. Adanya perjanjian antara pekerja dan pengusaha. 2. Perjanjian dilakukan secara tertulis maupun tidak tertulis. 3. Perjanjian dilakukan untuk waktu tertentu dan waktu tidak tertentu. 4. Perjanjian memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak. Subjek kontrak kerja. Setiap subjek kontrak harus memenuhi suatu kondisi tertentu agar dapat mengikat para kerja yang membuatnya. Oleh karena itu, dalam hukum perjanjian yang dapat menjadi subjek hukumnya adalah individu dengan individu atau pribadi dengan pribadi. Badan hukum dengan badan hukum. Objek kontrak kerja. Sasaran pokok suatu perjanjian dalam suatu prestasi agar suatu kontrak itu sah, objek kontrak harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu objeknya harus tertentu atau tidak atau dapat ditentukan, diperbolehkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan tata susila. Yang ketiga itu ada pengupahan dalam dunia kerja. Pengertian upah dan bentuk-bentuk upah. Upah adalah hak pekerja atau karyawan yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah akan dilakukan. Secara umum, upah merupakan pendapatan yang sangat berperan dalam kehidupan karyawan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Maka sudah layaknya kalau seorang karyawan dapat memenuhi hal-hal berikut. Yang pertama, memperoleh sejumlah pendapatan yang cukup dipertimbangkan agar dapat menjamin kebutuhan hidupnya yang pokok beserta keluarganya. Yang kedua, merasakan kepuasan berkenaan adanya kesesuaian dengan pendapatan orang lain yang mengerjakan pekerjaan yang sejenis di perusahaan ataupun di tempat usaha lain di masyarakat. Berikut bentuk-bentuk upah. Yang pertama ada upah nominal. Upah nominal yaitu yang dimaksud dengan upah nominal ialah sejumlah uang yang dibayarkan kepada karyawan yang berhak secara tunai. Yang kedua, upah nyata atau real wages. Yang dimaksud dengan upah nyata adalah upah yang nyata yang benar-benar harus diterima oleh seorang yang berhak. Yang ketiga itu upah hidup. Dalam hal ini, upah yang diterima seorang karyawan itu relatif cukup untuk membiayai keperluan hidup. Yang keempat, upah minimum atau minimum wages. Sebagai yang diterangkan bahwa pendapatan yang dihasilkan para karyawan dalam suatu perusahaan yang berperan penting. Tujuan utama penentuan upah minimum yaitu yang pertama, melindungi kelompok kerja dari adanya sistem pengupahan yang tujuan utama penentuan upah minimum yaitu sangat mudah, sangat rendah dan keadaannya secara material yang kurang memuaskan. Mendorong kemungkinan diberikan upah yang sesuai dengan nilai pekerjaan yang dilakukan setiap pekerja. Mengusahakan terjaminnya ketenangan dan kedamaian dalam bekerja.
upah wajar. Upah wajar dimaksudkan sebagai upah yang secara relatif dinilai cukup wajar oleh pengusaha dan para karyawan sebagai uang imbalan atas jasa-jasa yang diberikan karyawan kepada perusahaannya. Sumber hukum dan penetapan pengupahan. Menurut pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, upah adalah hak pekerja atau karyawan yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan atau pemberi pekerja kepada pekerja atau karyawan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan. Yang selanjutnya itu ada 4. Keselamatan kerja dan asuransi kerja. Beberapa hal yang mencakup dalam keselamatan dan asuransi kerja sebagai berikut. Yang pertama, keselamatan dan kesehatan kerja. Yang kedua, perlengkapan keselamatan untuk pekerjanya secara gratis. Ketiga, pelatihan dan keselamatan kerja. Keempat, sistem pengawasan tenaga kerja. Kelima, peraturan tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Keenam, mengenal asuransi tenaga kerja yang ada di Indonesia. Yang kelima, pentingnya undang-undang tenaga kerja. Hukum ketenaga kerjaan. Tujuan dari dibentuknya hukum ketenaga kerjaan adalah untuk memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah, memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Peraturan terkait ketenaga kerjaan. 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan. Kedua, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Ketiga, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh. Keempat, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial. Kelima, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2000 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja di Indonesia dan di luar negeri. 6. Peran serikat pekerja. Pengertian serikat pekerja. Serikat buruh atau serikat pekerja merupakan organisasi yang dibentuk dari atau oleh dan untuk pekerja baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Fungsi dari serikat buruh atau serikat pekerja. Serikat pekerja mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajiban, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis. Perbedaan antara serikat pekerja, federasi, dan konfederasi serikat pekerja. Serikat pekerja sudah dijelaskan di jawaban pertanyaan nomor 1, sedangkan federasi serikat pekerja adalah bentukan dari sekurang-kurangnya 5 serikat pekerja. Cara membuat serikat pekerja di tingkat perusahaan. Serikat pekerja dapat dibentuk oleh minimal 10 orang karyawan di suatu perusahaan. Serikat pekerja juga harus memiliki anggaran yang dapat meliputi nama lambang, dasar, negara, asas dan tujuan, tanggal pendirian, tempat kedudukan, keanggotaan dan kepengurusan,
sumber, dan pertanggungjawaban keuangan, ketentuan perubahan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga, keuntungan menjadi anggota serikat buruh atau serikat pekerja. Banyak sekali keuntungan menjadi anggota serikat pekerja. Sebagai contoh, anggota serikat pekerja akan mendapat program-program atau training peningkatan kemampuan kerja dan diri seperti training negotiation skill, training pembuatan perjanjian kerja bersama, dan lain-lain. Hak serikat buruh atau serikat pekerja melakukan perundingan perjanjian kerja bersama dengan pihak manajemen, mewakili pekerja dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial di dewan dan lembaga pemburuhan, membentuk lembaga atau melakukan kegiatan yang berkaitan dengan usaha peningkatan kesejahteraan pekerja atau buruh, mengadakan kegiatan pemburukan selama tidak bertentangan dengan ketentuan hukum perundang-undangan yang berlaku.